teror pocong di perkebunan teh. Malam saat kabut menyebut nama kita. Pernah enggak kalian ngerasa ada sesuatu yang ngikutin, tapi pas kalian nengok, nggak ada siapa-siapa. Bayangin, kalian kerja di perkebunan teh. Dari kota, dikelilingi kabut tebal, dan setiap malam selalu ada suara loncatan. Duk, duk, duk. Awalnya pelan, tapi makin lama makin dekat. Sampai suatu malam kalian sadar suara itu berhenti tepat di belakang kalian. Dan saat kalian berani menoleh, yang berdiri di sana bukan manusia. Ini adalah kisah nyata tentang teror pocong yang menghantui sebuah perkebunan teh, dan bagaimana satu persatu orang mulai menghilang tanpa jejak. Namaku Ardi. 3 tahun lalu, aku menerima pekerjaan sebagai mandor di sebuah perkebunan teh terpencil di daerah pegunungan. Tempat itu jauh dari pemukiman warga. Sinyal hampir tidak ada, dan satu-satunya akses keluar hanya jalan tanah yang licin dan berkabut. Awalnya, semua terasa biasa saja. Pekerja di sana ramah, meski kebanyakan dari mereka selalu menghindari pembicaraan soal malam hari. Aku sempat bertanya ke salah satu pekerja lama, Pak Darto. Pak, kenapa jam 6 semua udah pada masuk rumah? Dia kumah, diam, lalu menjawab pelan, kalau bisa, jangan pernah keluar malam di sini. Aku ketawa waktu itu. Kupikir cuma cerita-cerita kampung biasa. Sampai malam pertama, aku mendengarnya. Dak, dak, dak. Suara itu datang dari luar mes karyawan. Awalnya pelan, seperti suara seseorang melompat di tanah basah. Aku membuka jendela. Kabut tebal, gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tidak berhenti. Duk, duk, duk. Semakin lama, semakin dekat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Dan saat aku hampir menutup jendela, aku melihat sesuatu. Sosok putih berdiri jauh di tengah kebun teh. Diam. Diam. Tidak bergerak. Aku menyipitkan mata. Dan saat itu juga, sosok itu melengket. Duck, mendekat. Mendekat. Duck, lebih dekat. Dan saat aku sadar apa itu, aku langsung menutup jendela. Itu bukan manusia. Itu pocong. Keesokan harinya, aku cerita kepada Darto. Wajahnya langsung pucat. Kamu lihat dia? Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang. Artinya, dia udah tahu kamu di sini. Aku bingung. Maksudnya apa-apa? Pak Darto akhirnya cerita. Dulu, di perkebunan itu, pernah ada seorang pekerja yang meninggal secara tidak wajar. Katanya, dia dituduh mencuri, dipukuli, diikat, dan dikubur tanpa dilepas kain kafannya. Sejak saat itu, sesuatu mulai menghantui tempat ini. Dan yang paling sering terlihat adalah pocong. Aku masih gak percaya sepenuhnya. Sampai suatu malam, aku membuat kesalahan terbesar. Aku keluar setelah jam 6 sore.
Kabut malam itu lebih tebal dari biasanya. Lampu senterku hampir tidak menembus jarak 3 meter. Aku berjalan menuju gudang alat. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, Doc, aku berhenti. Duk, suara itu lagi tepat di belakangku. Aku menoleh perlahan, dan disitulah dia. Jaraknya hanya sekitar 5 meter. Pocong itu berdiri miring. Kepalanya seperti patah ke samping. Kain kafannya kotor, basah, dan seperti berlumuran tanah. Dan yang paling mengerikan, matanya kosong. Kosong, tapi menatap langsung ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Lalu dia melongkat. Duck. Semakin dekat. Duck. Aku akhirnya lari sekencang mungkin. Tapi suara itu terus mengejarku. Duh. Sampai tiba-tiba suara itu berhenti. Aku berhenti juga. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Dan saat itulah aku sadar. Dia tidak mengejarku lagi. Karena dia sudah ada di depanku. Setelah malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Beberapa pekerja mulai sakit tanpa sebab. Ada yang mengigau, menyebut nama orang yang sudah mati. Dan yang paling parah, satu orang hilang, namanya Hoko. Terakhir, terlihat keluar malam-malam. Kami mencarinya ke seluruh kebun. Dan akhirnya kami menemukannya di tengah kebun teh, terkubur setengah badan dengan wajah ketakutan. Dan tubuhnya dibungkus kain putih seperti pokong. Aku akhirnya memutuskan keluar dari tempat itu. Tapi sebelum pergi, Pak Darto bilang sesuatu. Dia nggak akan berhenti selama kain itu belum dilepas. Aku tidak pernah kembali ke sana. Tapi sampai sekarang, kadang di malam tertentu, aku masih mendengar suara itu. Dan yang lebih mengerikan, suara itu tidak lagi datang dari luar, tapi dari dalam rumahku sendiri. Ardi pikir semuanya sudah selesai. Dia pikir dengan meninggalkan perkebunan itu, semua teror akan berhenti. Tapi dia salah karena sesuatu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya ikut pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara itu terdengar dari dalam rumahnya sendiri. Doc. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan perkebunan itu. Aku mencoba hidup normal, kembali ke rumah orang tuaku. Awalnya, semua baik-baik saja. Sampai malam itu, jam 2 pagi, aku terbangun karena suara aneh. Doc. Pelan. Seperti sesuatu jatuh di lantai. Aku pikir itu tikus, tapi suara itu berulang. Dan arahnya dari ruang tamu. Aku mengambil senter, perlahan keluar kamar. Rumah gelap. Semua orang tidur. Suara itu semakin jelas. Aku menelan ludah. Dan saat aku sampai di ruang tamu, suara itu berhenti. Sunyi. Aku menyapu ruangan dengan senter. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku hampir kembali ke kamar ketika tiba-tiba Doc tepat di belakangku. Aku membeku. Perlahan aku menoleh, dan yang kulihat membuat seluruh tubuhku lemas. Di sudut ruang tamu ada sesuatu putih berdiri. Diam. Pokon itu kain
kainnya sama, kotor, penuh tanah. Air menetes dari ujung kainnya, membasahi lantai rumahku. Aku ingin teriak, tapi suaraku tidak keluar. Matanya kembali menatapku, kosong, tapi kali ini Levi dekat. Levi, Hilas, dan perlahan dia melongkat. Dak, aku mundur. Dak, semakin dekat. Aku lari ke kamar, mengunci pintu. Suara itu terus terdengar di luar. Duk, 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 seperti mengelilingi kamarku. Seperti mencari jalan masuk. Pagi, Arinja, aku cerita semuanya ke orang tuaku. Mereka tidak langsung percaya. Sampai malam berikutnya, ibuku yang pertama melihatnya. Dia terbangun untuk ke dapur, dan saat melewati ruang tamu, dia melihat sesuatu di dekat pintu. Awalnya dia pikir itu jemuran, tapi benda itu bergerak. Dak, ibuku langsung teriak. Aku dan ayahku keluar kamar, dan saat kami sampai, tidak ada apa-apa. Tapi lantai basah, seperti habis diguyur air atau tanah basah. Ayahku mulai serius. Kamu bawa sesuatu dari sana ya? Aku tidak bisa menjawab karena aku tahu itu benar. Sejak malam itu, teror semakin parah. Lampu sering mati sendiri, pintu terbuka sendiri, dan suara itu tidak pernah hilang. Duk, duk, duk. Bahkan di siang hari, aku mulai kehilangan tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajahnya. Lebih dekat, lebih menyeramkan. Suatu malam, aku bermimpi. Aku kembali ke perkebunan teh. Kabut, tebal, sunyi, tal, dan di tengah kebun ada satu kuburan. Kuburan yang terbuka. Di dalamnya ada pocong itu. Dan kali ini dia berbicara dengan suara serak. Pelan, LEP, ASK, AN. Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan saat itu juga, aku sadar sesuatu. Ini bukan sekadar teror. Ini permintaan. Aku tidak punya pilihan. Aku harus kembali ke sana, ke perkebunan itu, untuk mengakhiri semuanya. Ayahku mencoba melarang, tapi aku tahu selama ini belum selesai. Dia akan terus mengikuti. Perjalanan kembali terasa lebih berat. Jalan yang sama, kabut yang sama, tapi kali ini terasa lebih gelap, seperti tempat itu menunggu kedatanganku. Saat aku sampai, perkebunan itu terlihat lebih sepi. Beberapa pekerja sudah pergi. Pak Darto menyambutku. Wajahnya penuh ketakutan. Kamu balik lagi? Aku mengangguk. Aku harus menyelesaikannya, Pak. Pak Darto hanya berkata satu hal. Kalau begitu, kita gali kuburannya malam ini. Malam itu, kami menuju lokasi kuburan. Kabut sangat tebal dan udara terasa dingin. Lebih dari biasanya, kami mulai menggali. Tanahnya basah, lembek, seperti baru saja dibuka. Dan saat cangkul mengenai sesuatu, Craig, kami berhenti. Perlahan, kami membersihkan tanah. Dan di sana terlihat kain putih. Kain kafan. Pak Darto menatapku dengan suara gemetar. Dia berkata, ini dia. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar. Dan saat kami membuka sedikit bagian atasnya, tiba, dak, suara itu tepat di belakang kami. Kami menoleh bersamaan, dan yang berdiri di sana bukan satu,
tapi 2 pokong. Mereka pikir hanya ada 1 arwah, tapi saat kuburan itu dibuka, yang muncul bukan hanya 1, dan yang lebih mengerikan bukan mereka yang datang, tapi sesuatu yang selama ini panggung di bawah tanah. Malam itu bukan sekadar menggali kuburan, tapi membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Aku dan Pak Darto membeku. 2 pocong berdiri di belakang kami. Diam, tidak bergerak. Kabut makin tebal, udara makin dingin, dan tanah di sekitar kami perlahan bergetar. Jangan lari, bisik Pak Darto. Tapi kakiku sudah lemas. Kedua pocong itu perlahan mulai bergerak. Dak, 1 langkah. Dak, langkah berikutnya. Aneh, gerakan mereka tidak sinkron. Yang satu lebih cepat, yang satu seperti menyeret sesuatu. Dan saat mereka semakin dekat, aku mulai sadar. Yang satu adalah yang selama ini mengikutiku. Tapi yang satunya lagi, kainnya lebih tua, lebih gelap, dan penuh bercak hitam, seperti lebih lama terkubur. Pak Darto menarik tanganku. Kita nggak bisa cuma buka 1 kuburan. Aku bingung, Gon. Maksudnya, Pak? Dia menatap kedua pocong itu, lalu berkata dengan suara gemetar, yang mati di sini bukan cuma 1 orang. Jantungku berhenti sejenak. Pak Darto akhirnya mengaku. Dulu, bukan cuma 1 pekerja yang dituduh mencuri. Ada 2 orang, dan mereka dibunuh bersama, dikubur tanpa ritual, tanpa dilepas ikatan kafannya, dan lebih parah, lokasi kuburan mereka ditimbun jadi kebun teh selama bertahun-tahun. Akar-akar tanaman tumbuh menembus tubuh mereka, mengikat mereka ke tanah itu. Dan sekarang kami sudah membangunkan keduanya. Tiba-tiba tanah di sekitar kami bergerak, benar-benar bergerak, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Cangkul terjatuh dari tanganku, dan dari dalam tanah mungkul potongan kain putih. 1, 2, 3, semakin banyak. Aku mundur. Apa? Ini apa? Pak Darto berteriak. Ini bukan cuma 2. Tanah itu dipenuhi kain kafan. Seperti ada lebih banyak yang dikubur di sana. Tiba-tiba, salah satu pocong melompat tinggi. Dak, tepat di depan kami. Dan untuk pertama kalinya, dia membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan 1 suara, tapi banyak. Tumpang tindih, serak, patah, LEP, ASK, ANE, kami. Pak Darto menarik tasnya. Dia mengeluarkan pisau kecil dan kain putih bersih. Kita harus potong ikatan kafannya 1 persatu. Aku panik. Pak, mereka banyak. Kalau enggak, kita yang jadi pengganti mereka. Pocong-pocong itu mulai mendekat dari segala arah. Duk, duk, duk. Tanpa henti, aku memberanikan diri mendekati 1 pocong. Tanganku gemetar. Aku memegang ujung kainnya. Dingin, basah, seperti menyentuh tanah kuburan. Dan saat aku mengangkat pisau, pocong itu berhenti. Diam. Seolah menunggu. Aku menutup mata dan memotong ikatan di bagian kepala. Shred. Tiba, angin kencang berhembus. Pokong itu hatu, dan perlahan. Kami terus memotong 1 persatu.
tapi jumlahnya tidak masuk akal. Semakin banyak, semakin dekat. Pak Darto tiba-tiba berteriak, di belakangmu. Aku menoleh Pak dan melihat satu pocong sangat dekat, berbeda dari yang lain. Wajahnya lebih jelas, dan saat itu aku mengenalinya. Hoko, pekerja yang hilang itu. Dia sudah jadi bagian dari mereka. Dia melompat ke arahku. Aku terjatuh. Pisauku lepas, dan saat dia hampir menyentuhku, Pak Darto mendorongku. Lari. Lari. Aku melihat pocong itu menangkap Pak Darto, dan suara terakhir yang kudengar dari beliau, selesaikan. Aku menahan jis. Tapi aku tidak berhenti. Aku mengambil pisau dan terus memotong satu persatu, sampai akhirnya tanah itu berhenti bergerak, kabut perlahan menghilang, dan suara itu hilang. Pagi datang. Aku berdiri sendiri. Tidak ada pocong, tidak ada Pak Darto, hanya kebun teh yang kembali tenang. Beberapa hari kemudian, perkebunan itu ditutup selamanya. Aku pula mencoba melupakan semuanya, dan sampai hari ini, aku tidak pernah lagi mendengar suara itu. Duh, duh, duh. Tapi kadang, di malam yang sangat sunyi, aku masih teringat satu hal. Saat aku memotong ikatan terakhir, ada satu suara yang berbisik pelan di telingaku. Terima kasih. Menurut kalian, apakah semua arwah itu benar-benar sudah pergi? Atau masih ada yang tertinggal? Dan kalau kalian ada di posisi Ardi, apakah kalian berani kembali? Tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian mau cerita horor seperti ini lagi.